Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fendi Pratama dengan nomor induk siswa 0504777362. Kali ini dari UT Semarang ya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Tugasnya seperti ini untuk soalnya ya. Jadi ada 4 soal untuk membuat sebuah jaringan sederhana gitu. Untuk yang selanjutnya kita buka dulu paket Kisco paket tracernya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk yang nomor pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semuanya perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ini. Untuk yang pertama kita tambahkan komputernya dulu yaitu 4 ada di end device, terus kita PC ya. Nah, misal seperti ini. Lalu kita tambahkan switch yaitu di network device. Ini kita pilih yang ini aja ya, yang ES15 ya, seperti ini. Lalu kita hubungkan. Untuk menghubungkannya itu kita pilih dulu connection di sini, lalu pilih kabel straight ini ya, kabel straight di fast Ethernet pertama seperti ini. Dihubungkan semuanya. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan satu komen ya mungkin ya. Nah, misalkan ini networknya itu uh, 10 ya. Networknya 10 dengan IP-nya yang pertama yaitu misal 5. Yang ini 10. Terus untuk yang ini 15. Yang ini 20 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP-nya di masing-masing komputer ya. Seperti yang tadi. 5. Subnet masknya sudah otomatis. Untuk yang PC 0, untuk yang PC selanjutnya sama juga.
Jika sudah, kita lakukan ping di semua IP ini. Pakai command prompt. Sepuluh dulu. Ini sudah, lalu ping yang 15, lalu yang 20. Ya, jadi udah terkoneksi semua. Bisa dicoba yang dari yang sini juga. Sebenarnya untuk pengecekan itu salah satu aja udah cukup, tapi ini dicek lagi semuanya untuk meyakinkan ya, biar lebih yakin gitu. Jadi misal ini yang 5, 10, 20. Seperti itu ya, jadi udah terhubung semuanya ya. Kita pakai 2 sampel aja udah cukup, karena di ping semuanya itu sudah repli gitu ya, jadi udah terkoneksi semua. Lalu nomor yang berikutnya dari tugasnya itu buatkan satu buah server gitu ya, server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Seperti ini. Jadi kalau untuk yang server itu berada di end device, kita pilih yang server seperti ini. Ya, misalkan servernya yang ini ya, sebentar saya pindah aja di sebelah sini. Koneksinya juga sama, pakai kabel straight ya. Seperti ini. Lalu untuk yang di sini kita gunakan IP-nya 192.168.10, misal berapa ya, 25 gitu ya. Ini kita buka dulu yang di servernya, terus untuk yang servisnya ini HTTP sama HTTPS nya udah on. Selanjutnya kita setting IP-nya dulu 192.168.10.25 seperti ini. Dengan subnet masnya juga udah otomatis ya, seperti itu. Ya, lalu kita coba dari PC1 untuk mengakses ini ya, ping dulu 25. Jadi sudah bisa. Untuk yang PC satunya juga ini juga udah bisa. PC 2 seperti ini. Untuk yang PC 3 nah, jadi udah terhubung semuanya ya, seperti itu. Lalu kita coba untuk yang servernya ini, misal
itu server dari jaringan ya. Sebentar. Belajar jaringan gitu ya. Server belajar jaringan. Kita buka yang ini dulu, yang PC 0 ya, di web browser. URL-nya dari yang tadi ini kita masukkan di sebelah sini. Nah, di sini ada Kisco Packet Tracer seperti itu. Jadi udah bisa ini ya. Misalkan kita ganti di sebelah indeks ini, dengan seperti ini. Kita save. Dari sini kita pakai yang tadi go, maka jadi belajar jaringan seperti ini. Untuk yang sini juga sama, yang di PC 1 kita coba semuanya. Jadi udah bisa. Ini juga sama. Yang di sini juga kita coba. Ya, jadi udah bisa semuanya ya. Seperti itu. Jadi yang ini untuk servernya sudah bisa ya, untuk yang HTTP-nya. Lalu untuk selanjutnya buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Gitu. Jadi untuk yang selanjutnya kita tambahkan satu server DNS ya. Bentar. Untuk tambahan server DNS-nya kita tambahkan lagi satu server di sini ya. Misal kita kasih server DNS gini ya. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strap lagi ke sebelah sini. Dengan IP-nya kita tambahkan semisal 192.168.10.30 ya. Nah, seperti ini. Kita setting dulu. Untuk servernya ini juga sudah tambahkan yang di DNS ini. Kita yang misalkan kan tadi server HTTP-nya di sini yaitu belajar jaringan, maka kita misal buat misal ini belajar 1 atau belajar jaringan gitu ya .com.
address-nya, yaitu yang tadi, yang ini kita tambahkan. Oke. Lalu kita add seperti ini DNS-nya, lalu kita service DNS-nya kita pindah ke on. DNS bagian desktopnya ini untuk yang ini ya, server DNS-nya. Sudah seperti ini. Kita sudah konfigurasi, yaitu DNS ini fungsinya atau kepanjangannya yaitu dari domain name system. Domain name system ini digunakan untuk mengakses server ini belajar jaringan menggunakan misal bisa dengan nama gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak usah menuliskan IP-nya lagi. Jadi kita nanti menggunakannya yang tadi belajar jaringan.com tadi ya. Sebelum itu kita cek dulu yang di sini. Kita ping lagi yang di DNS-nya yaitu 30. Ya. Jadi udah terkoneksi semuanya. Untuk bisa menggunakan DNS ini, maka kita konfigurasi lagi IP address-nya yang di sini, yaitu menggunakan DNS servernya dengan IP-nya yang tadi, yang ini ya. Begitu, jadi seperti ini. Dilakukan pada semua PC ya. Jadi udah dipakai semuanya. Kita coba di sini dengan menuliskan yang tadi, belajar jaringan.com. Nah, maka akan tampil yang ini tadi ya. Biar beda, kita edit dulu di sini. Colornya kita ganti ya, misal green gitu. Font size-nya kita ganti juga. Sebentar, ini gimana? Misal saya ganti sedikit. Nah, kita coba akses lagi yang ini, kita go.
Ini buat variasi aja ya, biar pembeda dari yang tadi cuma IP-nya aja, terus sekarang udah yang pakai DNS-nya. Kita coba di PC lain. Udah bisa ya. Juga sudah. Oh, maaf keliru ya. Jadi udah bisa. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ini sudah terjawab. Selanjutnya yang nomor 4 seperti ini. Jadi buat struktur jaringan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu kita buat dulu yang seperti ini ya. Di komputer 1, servernya 3. Lalu kita hubungkan. Misalkan sebentar, kita tambahkan dulu lagi untuk perangkatnya. Nah, yang selanjutnya itu server 2. Di sebelah sini terus itu servernya 2 ya. Misalkan seperti yang tadi ada yang di sini ya, 10.5 misal seperti itu.
sebentar, kita ganti aja jadi 20 misal gitu ya. Yang di sini 20. Untuk yang ini 20.10 misalkan seperti itu. Kita setting dulu untuk IP-nya yang di sebelah sini, sama kayak yang tadi ya, 168.20.5. Untuk servernya juga sama, yang ini tuh namanya, sebentar, untuk yang satu tadi pendilcom.com ya jadinya. Untuk yang ini namanya ilcom.com ya. ilcom.com. Tambahkan dulu yang sini.
seperti ini. Lalu untuk yang sebentar, kita sudah untuk settingnya ini sudah ya. Lalu lakukan perintah ini, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. PC 0 ini sampai PC 1. Oke, berarti yang dari Ilkom ya, Ilkom ke Pendilkom ini. Jadi yang Ilkom itu yang ini ke sini. Sebelum itu berarti kita harus melakukan routing dulu di sini. Ya, misalkan jadi oke. Sebentar. Berarti ini nanti yang sini tuh kita tambahkan 20 titik. Biasanya menggunakan yang terakhir, IP paling terakhir atau yang pertama. Jadi ini kita pakainya yang pertama aja. Untuk yang di sebelah sini berarti 68.30.1 ya. Gini. Untuk yang ini gini ya. Nah, kita coba dulu yang ini. Sepertinya tadi itu untuk yang MAC address-nya sebentar. Sebentar, saya lupa tadi yang di koneksi berapa ya. Kita coba aja dulu sebentar. 2.168.20.1. Subnet masnya sudah ini ya, kita on-kan dulu. Untuk yang selanjutnya titik 30.1 ini. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama kita ping ke sebelah sini ya, yang tadi ya. Ini masih orange, jadi yang ini udah ya. Kita lakukan ping keluar sini. Sebelum itu di konfigurasi IP-nya ini kita tambahkan gateway. Ini gateway-nya yaitu 30.1 ya. 168.1. Untuk yang sebelah sini juga dikasih gateway yang ini 20.1 ya.
PC 0 ke PC 1 ya, yang dari Ilkom ini ke Pendilkom. Kita ping dulu. Titik 20.5 jadinya. Ya. Jadi udah terhubung. Kita klik sekali lagi, cek lagi ya. Jadi udah terhubung yang ini. Jadi untuk yang soal ini sudah terjawab. Yang selanjutnya PC 1 ke PC 0. Jadi dari yang kebalikannya yang tadi jadinya ya. Jadi yang sini ping ke sebelah sini. Titik 30.15 jadinya. Ya, jadi udah terhubung. Oke. Terus buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Ilkom ini dari PC 1. Oh ya. Ya. Sebelum itu kita konfigurasi dulu yang di Ilkom ini ya, sama yang PT Pendilkom ini. Oke. Service-nya HTTPS udah on. Kita edit dulu yang ini, pendilkom.com. Udah di save ya. Kita coba akses dari sebelah sini dulu. 20 10. Jadi udah terhubung. Yang sini ya, itu 92.168.20.10 pendilkom.com. Jadi yang di sini sudah. Kita yang server ini juga disetting terlebih dahulu. HTTP-nya udah on, diedit. Ini namanya ilkom.com. Ilkom.com ya. Yang di sini kasih warna green ya. Ya, kita save. Kita cek dari sebelah sini. 30.20. Oke, sudah. Ya, ilkom.com. Jadi udah ya. Yang pertama dari PC 1 ya. Ini kita akses yang sebelah sini. Ini kita tambahkan dulu untuk yang di servernya, gateway-nya sama kayak yang tadi. Titik 1. Yang di sini juga kita tambahkan
yang 30.1 ya. Seperti itu. Kita coba yang akses yang dari ini. Sebentar, tadi bener ya. Akses Ilkom dari PC1 ya. Akses server Ilkom ini dari PC yang sebelah sini. 192.168.30.20 ya, jadi udah bisa. Yang selanjutnya buka web browser, akses Pendulcom ini dari PC 0. Pendulcom ini dari PC yang sebelah sini ya. Nah, jadi udah bisa. Untuk itu kalau udah terkoneksi, kita buat DNS-nya di sebelah sini. Konfigurasinya juga udah sama ya, yang seperti tadi. Untuk gateway-nya kita tambahkan yang ini. Untuk servisnya yang DNS ini kita on kan. Lalu untuk namanya yang tadi pendulcom.com. Pendulcom.com ini dengan addressnya 192.168.20.10 dan yang satunya ilkom.com ya. ilkom.com, addressnya 192.168.30.25 seperti ini. Untuk yang DNS sudah dihidupkan ya. Lalu untuk yang server DNS ini kita tambahkan di IP di masing-masing komputer ya. DNS servernya itu yang mana? Yaitu yang ini, IP-nya yang DNS server 1 ya. 192.168.30.25. Seperti itu, kita coba akses dari sini. Ya, pendulcom.com udah bisa. Lalu kita akses dari sebelah sini. ilkom.com. Sebentar ya, kayaknya keliru.
keliru. Welcome.com itu di ini ya 30.20 malah 25 seperti ini. Save. Kita ulang dari yang sebelah sini. Welcome.com ya, jadi udah bisa welcome.com ya. Seperti itu untuk konfigurasinya. Jadi yang nomor 4 ini sudah terjawab ya. Nah, seperti itu. Sekian pengerjaan tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya juga minta maaf ya. Sekian pengerjaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.